bersungut-sungut seperti orang Israel di padang gurun, tidak akan menerima mujizat. Tapi kalau kita mengucap syukur, ya kan, kita pasti menerima mujizat. Amin. Mujizat itu bukan segala sesuatu yang menyenangkan atau apa gitu loh ya. Mujizat itu adalah ketika hidup kita, cara berpikir kita dirubah dan berubah. Itulah mujizat yang sesungguhnya menurut Mama. Ada perubahan di dalam hidup kita lewat setiap persoalan yang kita alami. Kayak Samuel, ya, nggak ada ujian. Memang sih nggak enak nak ya. Kamu sudah belajar, berjerih lelah, tiba-tiba nggak ujian. Coba ya, kayaknya mula-mula kan kecewa ya kan. Kenapa ya aku udah capek begini nggak ujian? Aku nggak bisa membuktikan kemampuanku gitu loh ya kan. Tapi di balik itu semua Tuhan pasti ada mau mengajarkan banyak sekali yang nggak pernah kita pikirkan. Satu hal kamu boleh ingat di dalam hidupmu, ini sejarah dalam hidupmu yang orang lain ya banyak tidak alamin gitu loh ya kan. Nggak ujian, lulus gitu loh ya kan. Nah, ini bisa jadi juga berkaitan dengan kehidupan rohani kita ya kan. Kalau kita taat, coba bayangkan ya kayak kau akhir-akhir ini rajin banget toh. Rajin belajar ya kan, belajar tanpa kau sadarin pikiranmu penuh dengan pengetahuan. Demikian pun hal hidup kerohanian, jika kau memberi makan rohmu dengan firman Tuhan, belajar firman Tuhan, kau paksa dirimu, kau berjuang, kau lawan malasmu, terlatih kamu membaca firman, terlatih kamu belajar, terlatih kamu berhubungan dengan Tuhan, sehingga hubunganmu dengan Tuhan dekat sekali. Suatu waktu ada sebuah kejadian yang sangat menggemparkan. Orang lain mengerikan itu. Kamu lulus tanpa ujian. Kira-kira begitu. Jadi kita bisa mendapatkan apa yang sedang Tuhan pikirkan buat kita. Sehingga kita tidak mempunyai ketakutan atau keraguan. Ya kan? Yang pasti ke depan Samuel, puji Tuhan karena memang sudah mendaftar di sebuah universitas, percaya kalau di sini Tuhan, bagi orang lain barangkali ini masalah, tapi bagi kita ini sebuah lompatan berkat yang gak pernah kita pikirkan gitu loh ya kan. Amin. Tuhan pun pasti menolong Samuel, bukan sekedar di perkuliahan, di pekerjaan. Yang satu hal perlu kita ingat, kita hidup, kita harus berguna bagi banyak orang. Itulah yang memuliakan Tuhan ya. Tuhan Yesus memberkati kita. Itu dari Mama. Samuel. Mirip Mama sih. Dan intinya mirip Mama juga daripada aku. Gak boleh niru-niru, harus ada firman yang kita ucapkan dari mulut kita itu membuat roh jiwa kita itu berdampak gitu loh nak. Ayo. Ya, Mama sih juga ayat 6. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba Kristus yang dengan siap mati melakukan kehendak Allah. Terus ya. Jadi teladan, tidak sampai, tidak masih contoh orang. Kalau lagi ujian nggak boleh masih contoh. Tapi bisa. Tapi jangan lupa. Nggak boleh. Sebelum ada ujian lagi belajar, bantu teman sebanyak-banyaknya. Lagi ujian masing-masing gitu, nggak ada cerita tolong menolong. Iya. Oke, apa di ayat 10-11 perlengkapan rohani. Bacakan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ya, kita kadang sering kalau kita jatuh itu bukan karena kesandung batu yang besar, tapi karena kesandung batu yang kecil. Ya, kerikil. Nah, ini siasatnya si jahat itu penipu kita. Kelihatannya baik, tapi baliknya itu dia merancangkan kejahatan.